karena saya melihat langsung dan mendengar langsung gitu ya. Rasanya kita tuh tidak fair ya kalau seandainya kita hanya mendapat berita-berita dari sosmed lah, hoax lah, apa semua kita framingnya seperti apa gitu ya. Maka itu Pak, saya Henry Husada jadi langsung terlibat, terbuka seperti ini gitu kan ya. Saya juga hadir di deklarasi waktu di Surabaya. Oh, hadir juga gitu. Merasakan satu kegembiraan ya, merasakan kegembiraan bahwa ini adalah pasangan yang cocok lah. Sekarang baik, bagus. Ya, bagus kepemimpinan pemerintahan ini bagus. Tapi kalau misalnya lebih bagus lagi kan, why not? Kenapa gitu kan ya? Ibaratnya kan makin hari makin bagus. Pagi, kamu panik. Selamat datang. Terima kasih. Herman, Pak. Ini Pak Joni. Ini Pak Joni si Pak Joni si Tuanda. Baik, istri saya. Ini pengurus di Masjid Laut Bandung. Haji penting. Ya munduran yuk, munduran yuk. Yuk munduran yuk. Ayo munduran lagi yuk. Munduran lagi. Biar kanan kirinya dapat semua. Ayo mundur lagi. Yuk munduran yuk. Maaf, mundur. Untuk tamu-tamu yang lain silakan langsung ke lantai 3 ya semuanya. Pak Anies, saya mewakili dari teman-teman semua. Kan waktu itu saya tanggal 27 Januari 2022 saya ke tempat Bapak, ke rumah Bapak. Waktu itu saya berkatakan, Pak, siap-siap Bapak akan menjadi calon presiden. Alhamdulillah di tanggal 3 Oktobernya 2022 Bapak dideklarasikan. Nah sekarang saya mewakili dari teman-teman semua Pak,
bila mana Bapak jadi presiden, kan kita warga Tionghoa sudah diketahui bahwa kita kaum minoritas, Pak. Jadi bagaimana Pak Anies untuk ibaratnya buat orang Tionghoa lah gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Atau harapannya apa, Pak? Harapannya tentu kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, Pak. Kita walaupun kita minoritas, tapi kita senantiasa selalu orang Tionghoa tuh cinta tanah air, Pak. Cinta kepada negara Indonesia. Jadi kita supaya diberikan satu kesempatan yang lebih baik lagi atau bagaimana gitu. Oke, terima kasih. Oh, Ibu, Pak Henry daftar mau jadi menteri, Pak. Selamat siang. Saya mewakili ibu-ibu Pak Anies. Saya mau bertanya, seandainya Bapak terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, apakah Bapak akan mensupport kami ini yang beragama Kristen dalam pembangunan gereja, dalam kebaktian, dalam kegiatan-kegiatan gereja? Terima kasih, Pak. Nama Ibu, maaf? Sani Felicia. Bu Sani. Pak Henry dan Bu Sani kelihatannya setara. Satu tentang bagaimana dengan masyarakat minoritas Tionghoa, kemudian bagaimana dengan gereja-gereja perizinan. Nah, saya cerita Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan cerita ini, Bapak Ibu? Bila saya mengatakan besok akan melakukan A, B, C, yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, yang mendengarkan tidak bisa membantah, karena akan itu imajinasi, Bapak Ibu. Akan itu hayalan, bukan kenyataan. Jadi saya bisa mengatakan akan apa saja, Bapak Ibu. Dan Ibu juga tidak bisa yakin, benar nggak ya dia kerjain. Dari mana bisa tahu? Jadi, the best predictor of future behavior is your past behavior. Rekam jejak masa lalu adalah prediktor terbaik atas rekam jejak besok. Bapak Ibu juga kalau merekrut orang itu kan ditanyai kemarin sudah ngapain, apa yang Anda sudah hasilkan, apa prestasi Anda kemarin. Itulah yang menentukan kira-kira besok akan berprestasi apa. Tapi kalau ditanya besok akan ngapain, oh bisa ngarang, Bapak Ibu, bisa ngarang. Jadi saya di sini saya akan sampaikan pada Ibu yang bukan ngarang, Bapak Ibu, tapi yang konkret. Apa yang konkret itu? Contoh Bapak sekalian, di Jakarta komunitas Tionghoa itu memiliki aspirasi untuk bisa membangun kembali gerbang pecinan yang sudah tidak ada sejak zaman Jepang, dihancurkan oleh Jepang waktu itu. Gubernur demi gubernur nggak ada yang mau melakukan itu. Kenapa? Ya ada kompleksitas katanya, tapi kompleksitas apa kita nggak tahu. Tidak pernah bisa dikerjakan, tidak pernah bisa dikerjakan. Selalu mereka memiliki kesulitan. Lalu saya katakan apa masalahnya? Bila di tanah ini kita menginginkan kesetaraan, maka siapa saja berhak untuk bisa mengekspresikan budayanya di tanah ibu kota yang di situ kita menempatkan semua setara. Alhamdulillah, gerbang pecinan itu sekarang terbangun dan tidak ada masalah sama sekali. Dan dibangun menyerupai ketika dihancurkan. Bayangkan, penantiannya itu lebih lama daripada ulang tahun Republik kita. Penantian untuk ini bisa kembali. Kenapa itu bisa terjadi? Saya sebagai gubernur, ketika satu sisi mengatakan go, sisi lain apa? Berkomunikasi dengan yang akan bilang jangan. Betul ya, Pak Siren? Kalau kita mau melakukan sesuatu yang itu ditaker, siapa yang potensi tidak setuju? Ajak bicara, bukan ditunggu sampai muncul di publik. Itu yang saya katakan tadi. Mencegah itu caranya identifikasi siapa yang potensi tidak setuju, ajak bicara, jelaskan sebelum ini menjadi eksekusi dan akhirnya jalan dan kita berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren.
Jadi kalau tamunya belum pernah datang ke sini dia bingung nih, ada orang gebrak meja ya. Sobat Era sekalian, dan saya mendapatkan tamu yang istimewa ya. Ini pendukung Anies tetapi dari kadrun gaya baru. Saya bilang namanya Pak Henry Huzada. Selamat pagi, Pak. Oh, pagi. Ya. Pagi. Jangan tegang-tegang, Pak. Biasa aja, Pak. Karena jadi pendukung Anies itu orang akan bertanya-tanya. Kalau kata Pak Caimin itu lah, nggak bahaya itu. Nggak bahaya tak? Ya, tak bahaya tak gitu ya. Nggak bahaya tak itu tanya itu logat dialek Surabaya ya. Pak Henry, terima kasih ya udah datang ke sini ya. Iya, sama-sama, terima kasih Pak. Oke. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi pengusaha lain untuk berani menyatakan sikap. Tapi ini bukan soal berani, Pak ya. Ini soal constitutional right, soal hak warga negara kan? Iya. Justru ini adalah sebuah partisipasi politik yang positif bagi orang seperti Pak Henry. Pak Henry, tentu pertanyaan pertama adalah kok bisa-bisanya, berani-beraninya Pak Henry secara terbuka mendukung Pak Anies? Ya, karena saya melihat ya Pak. Jadi saya melihat bahwa Pak Anies ini kan kita udah kenal udah lama ya. Jadi kita kan udah berkawan sudah lama juga gitu kan ya. Sudah sejak kapan? Waktu beliau masih sebelum jadi menteri ya. Tahun berapa? Saya dikenalin waktu itu sama Pak Man Obsession itu Pak Usamah. Dikenalin Pak Usamah Hisyam. Oh, Usamah Hisyam. Hisyam itu anggota DPR? Bukan. Pak Usamahnya, Pak Usamah. Oh, Usamah Hisyam. Iya. Usamah Hisyam itu orang Golkar waktu P3 bukan, ya? jadi dia pemilik Man Obsession. Oke, I see, Man Obsession. Iya. Tapi dia politisi sebenarnya Usamah Hisyam itu. Bukan ya? Bukan. Bukan Usamah Hisyam itu bukan ya? Bukan. Oke, silakan. Nah, jadi kita berkenalan di sana, tapi kan karena mungkin masing-masing punya kesibukan. Sekitar tahun berapa itu, Pak? Itu waktu itu sebelum jadi menteri ya. Sebelum jadi menteri itu berarti di bawah 2014 berarti. Ya, masih betul. Jadi rektor ya? Iya, masih waktu itu. Oke, silakan Pak. Nah, jadi kita berkenalan. Nah, dari sana juga kita suka melihat ya rekam jejak beliau gitu kan ya. Kita kenalan kan memang bukan intens lah Pak. Ya. Jadi kita juga masing-masing ada kesibukan, tapi di saat-saat itu suka bertemu, kita suka bertukar pikiran lah gitu. Ya. Nah, terus beliau waktu itu jadi gubernur juga beberapa kali kita beberapa kali bertemu ya, kita berdiskusi lah boleh dikatakan. Oke, jadi tapi itu kan tetap saja kan banyak orang yang kenal sama Pak Anies sebelumnya. Tetapi ketika ada fenomena sekarang kan, itu tiarap dulu biasanya. Iya. Karena bukan ya, kalau saya tuh selalu apa adanya gitu kan ya, selalu apa adanya. Jadi pada saat itu tanggal 27 Januari 2022, saya kan ke rumah Pak Anies ya, kita belum deklarasi itu ya? Belum. Waktu itu tanggal 27 Januari 2022. Saya ke rumah Pak Anies di Lebak Bulus sana ya. Terus saya bilang ke Pak Anies, waduh Pak Anies, ini siap-siap nih Pak Anies. Nanti nggak lama lagi akan dibaca preskan nih dengan salah satu partai besar Indonesia. Ya amin gitu kan. Ya. Itu Bapak tahu informasi atau Bapak berharap? Bukan, rasa dari feeling. Ya feelingnya lah gitu, dari feelingnya semua. Nah terus amin, terbuktinya sekarang bisa pasangannya bisa senantiasa selalu panggilnya amin terus. Ya. Dulu juga bilang amin ya dia. Iya, bisa pas gitu kan ya. Ini adalah, kalau menurut saya ini ada satu kecocokan lah. Chemistry ya. Iya. Oke. Pak Henry, maaf. Kalau sehari-hari berusaha di bidang apa Pak? Saya di bidang perhotelan. Perhotelan ya. Kemarin itu kan waktu di Najwa Shihab UGM. Ya. Kan Pak Anies sendiri yang melontarkan pengusaha-pengusaha yang mau mendukung dia tiba-tiba banyak yang diutak-atik gitu ya. Pajaknya lah apanya gitu.
Saya bingung nanyanya. Bapak merasakan hal yang sama atau so far lancar-lancar aja? Lancar ya? Enggak. Ya, jadi mudah-mudahan saudara sekalian, siapapun yang sedang berkompetisi itu fair ya. Jadi orang biasa aja kan, ada yang mendukung A, mendukung B, mendukung C. Yang penting kan sesama anak bangsa toh. Siapapun yang menang begitu. Setelah tanggal 27 itu ada kegiatan Pak Henry dan teman-teman lagi Pak. Tadi saya lihat video soalnya. Iya, jadi kita pada saat itu tanggal 26 Agustus ya. Iya. Tanggal 26 Agustus. Jadi waktu kita bertemu dengan tokoh-tokoh Tionghoa, dengan tokoh-tokoh Tionghoa di Kota Bandung ya. Iya. Jadi awalnya dari sana tanggal 26. Memang tadinya kan belum mencair gitu kan, belum mencair. Banyak yang ya masih seperti yang tadi Pak Refli katakan gitu, masih ragu-ragu gitu kan ya. Jadi pada saat itu saya bilang ke kawan-kawan semua, ayo kita tidak kenal kan maka tidak sayang gitu kan, seperti peribahasa. Nah dari sana kita Pak Aniesnya datang di Yayasan Dana Sosial Priangan ya, YDSP lah di Kota Bandung. Tanggal berapa aja Pak? Tanggal 26 Agustus. 26 Agustus 2023. 2023 kemarin. Oke, baru berarti ya. Ya, jadi dari sana ternyata mencair gitu, bagus gitu, tanggapannya sangat luar biasa. Berapa orang waktu itu yang hadir? Kurang lebih di sana 300-an orang lebih. Tionghoa. Ya, orang Tionghoa. Ya, mayoritas semua Tionghoa. Memang karena kita mayoritas satu semua. Rata semua lah ya, boleh dikatakan semua. Karena kita tahunya kan masing-masing diberikan buku ya. Di buku Pak Anies gitu, buku kenang-kenangan dari Pak Anies. Jadi semuanya kurang lebih yang datang 300-an orang lebih gitu. Karena buku itu terdistribusi seperti itu ya. Betul. Nah, terus bergulir dari sana. Bergulir dari sana terus ada tanggal 15 ya, tanggal 15 September bergulir, udah mulai dari Bandung tuh pecah gitu ya, boleh dikatakan pecah. Jadi ada yang di Jakarta juga buat seperti itu gitu kan, dengan komit. Jadi maksudnya tuh jadi mulai rame gitu kan. Jadi kalau boleh dikatakan sudah mencair lah gitu kan ya. Kalau bisul tuh pecah ibaratnya. Iya, udah mencair bahwa jadi Pak Anies tuh bukan seperti yang dibayangkan gitu, intoleran gitu, bukan gitu kan ya, dengan pidatonya apa semua kan, dengan rekam jejaknya juga kita kan mendapat diberitahu kan ya gitu. Dan juga Pak Anies kan berpidato tadi kan, pidato, the best predictor dari Anda adalah rekam jejak. Kalau misalnya Anda mengatakan toleran atau enggak misalnya, bisa aja kita ngarang kan. Betul. Tapi rekam jejak itu tidak bisa bohong kan. Gitu. Dan yang sangat menyentuh di hati orang Tionghoa semua ya Pak ya, kita melihat atau mendengarkan langsung dari Pak Anies mengatakan kita udah bukan lagi mayoritas atau minoritas. Kita masuknya kita tidak melihat minoritas lagi katanya, tapi menjadi golongan. Golongan itulah yang dulu orang kita golongan Memang zaman dulu kan ketika kemerdekaan orang tidak melihat mayoritas minoritas. Ada golongan kelompok gitu. Golongan lah, artinya golongan itu memang punya identitas masing-masing, tetapi tidak dihitung dari jumlahnya gitu. Betul. Silakan Pak, terus Pak. Ya, karena saya melihat langsung dan mendengar langsung gitu ya, rasanya kita tuh tidak fair ya kalau seandainya kita hanya mendapat berita-berita dari sosmed lah, hoax lah, apa semua kita framingnya seperti apa gitu ya. Maka itu Pak, saya Henry Husada jadi langsung terlibat, terbuka seperti ini gitu kan ya. Setelah itu Pak ya, apakah Bapak bergabung dengan satu relawan, simpul relawan, atau Bapak berkampanye di golongan Tionghoa, atau Bapak membuat satu organisasi atau apa? Tidak Pak, kita tidak membuat organisasi, tapi kita membantu relawan-relawan juga gitu kan ya, membantu relawan dengan timnya Pak Anies gitu kan. Ya karena memang kan masing-masing orang kan perannya berbeda-beda. Justru di antara peran itu ada peran logistik yang tidak bisa disepelekan kan. Bagaimana kegiatan-kegiatan itu harus dilakukan dan semuanya kan pasti berbiaya mahal kan. Oke.
Ke depan apa yang ingin Bapak lakukan, Pak? Kedepannya ya tentunya ya kita harus makin memberitahukan bahwa rekam jejaknya Pak Anies tuh apa gitu kan ya, supaya jadi intinya supaya orang yang tidak tahu menjadi banyak yang lebih tahu, itu aja gitu. Ya. Spesifik ke golongan pengusaha Tionghoa atau ke lain? Jadi itulah ya ke orang Tionghoa dengan orang Kristen ya. Gitu. I see, iya. Kadang-kadang kita ini kan tidak bebas ya cara ngomong kita. Padahal kita ngomong Muslim, non-Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu itu kan sebuah realitas yang kita tidak bisa pungkiri kan ada kan. Tionghoa, Jawa, Batak dan lain sebagainya. Kan kita kan tidak bisa memilih untuk lahir dari golongan mana. Betul itu. Itu kan sudah given ya kan. Oke. Sejauh ini Pak, tanggapannya gimana dengan teman-teman pengusaha Tionghoa? Seperti yang tadi saya sampaikan Pak, mulai dari tanggal 26 Agustus itu udah mulai mencair gitu kan ya. Kita harapkan juga ini menjadi makin hari makin baik gitu kan ya. Ini saya kasih link ini kepada salah seorang pengusaha juga ya, yang kemarin minta kenalkan sama Pak Anies, yang ya mungkin masih ragu-ragu dan lain sebagainya ya, masih khawatir, biar dia tahu tuh. Jadi Pak Henry, apa yang Bapak lihat dari Anies? Jadi saya melihat dari sosok dari Pak Anies tuh kan ya, beliau kan udah intelektual ya Pak, ya. Terus persahabatan atau pergaulannya juga bukan di nasional saja, tapi udah internasional levelnya, udah internasional. Jadi kalau seandainya di tahun 2024 beliau menjadi pemimpin, kan kita betul-betul bangga ya Pak ya, kita bangga gitu kan ya. Jadi kita bisa melihat juga Indonesia makin hari makin bagus kan. Jadi kita senantiasa kalau keluar negeri juga kan ditanya dari mana, dari Indonesia kan kita. Oh itu pemimpinnya Pak Anies misalnya kan. Betul-betul bangga gitu ya gitu. Karena bagaimanapun pemimpin itu etalase ya untuk di dunia ya. Luar biasa. Ini kan menjelang kompetisi ini tiba-tiba Anies bukan zigzag ya, tiba-tiba wah pasangannya Caimin. Dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tanggapan Bapak, Pak? Kan sebelumnya pasti Bapak waktu Agustus itu kan belum ada, masih jomblo dia kan ibaratnya kan. Betul. Nah, begitu tanggal 2 September itu sudah deklarasi, 2 atau 3 September sudah deklarasi. Saya juga hadir di deklarasi waktu di Surabaya. Oh, hadir juga gitu. Merasakan satu kegembiraan ya, merasakan kegembiraan bahwa ini adalah pasangan yang cocok lah. Alasannya cocok. Pak? Alasannya ya boleh dikatakan ini Pak Anies, terus PKB juga kan kita ketahui sendiri kan modern gitu kan ya. I see. Jadi Bapak merasa bahwa justru itu bukan PKB dan Caimin bukan liability ya, tetapi bukan. Justru partner ya, partner yang baik gitu, itu saling mengisi gitu, cocok gitu ya. Lebih optimis Pak dengan pasangan Anies? Sangat optimis ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa Pak Anies ini kalau mau didebatkan sama calon-calon lainnya udahlah bisa lewat tuh calon-calon lainnya kalau mau berdebat konsep, adu gagasan dan lain sebagainya. Tapi yang bisa mengalahkan Pak Anies ini kecurangan. Nah sejauh mana Pak Bapak concern di hal ini? Karena kalau kita bicara tentang kecurangan kan ya ada dua hal kan, manusia dan teknologi yang bisa melakukan itu kan. Tapi teknologi kan digerakkan manusia pastinya kan. Itu ada perhatian ke sana Pak. Misalnya Bapak untuk ambil bagian dalam tim pemenangan walaupun tidak formal atau apa? Jadi kalau seperti itu kan kita mau berbicara lebih lanjut lagi gitu dengan tim gitu kan ya, bagaimana karena belum sampai ke sana gitu kan ya. Jadi Bapak posisinya sekarang ini baru sebatas teman ya yang mau membantu, terutama para relawannya dan yang lain-lainnya ya. Nah, kita tahu bahwa itu Bapak bilang
Itu nanti selanjutnya ya, Bapak bilang kan. Tetapi ada niat ke arah sana Po untuk berpartisipasi lebih dalam ya, hal semua ini. kita akan berpartisipasi di mana ya kan kita juga kan saya kan dari apa namanya dari itu kan dari bisnis ya sekarang saya juga ingin membantu. Kalau mau minum apa sih ya apa sih yang bisa menjadi masukan dari kami gitu kan ya, terus apa yang kita bisa kerjakan itu senantiasa selalu bergulir gitu kan ya, pertemuan-pertemuan dengan para tim nih. Oke. Ya. Oh, intinya adalah Bapak tidak diam aja ya? Ya, bukan. Aktif Aktif menggalang dan aktif juga interaksi dengan tim gitu ya? Betul. Oke. Oh, itu Bandung aja atau Jakarta? Oh, tapi Bapak lebih banyak di Jakarta sekarang? Sekarang kan saya banyak tinggal di Jakarta ya. Nanti mungkin banyak berkiprah juga di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ya, karena Jawa Barat kan besar pemilihnya kan, paling besar malah. Pak Henry, nggak keberatan kalau saya membacakan komentar-komentar Sobat RH yang sudah masuk? Nggak apa ya? Baik komentar baik maupun komentar yang sangat baik. Alhamdulillah banyak yang dukung, amin. Medan Sumut hadir Bang Repli, nggak bahaya ta? Ada orang bilang gitu ya. Kemudian harus begitu jadi pemimpin. Bahaya bagi Ganjar dan Prabowo ini. Amin menang, amin. Alhamdulillah berkah barokah, amin presiden. Kemudian Jokowi presiden terbaik, itu nggak apa-apa. Baguslah ada pengusaha yang berani dukung Anies. Emang susah Pak ya cari pengusaha yang berani terang-terangan dukung Anies Pak? Ya rasanya kita juga tanya-tanya semua memang susah ya. Susah ya. Kalau yang untuk berani terang-terangan gitu. Oh seperti Bapak ya? Iya. Okay. Karena saya maunya tuh di dalam hati saya ya, saya mengatakan karena banyak hoax, banyak dari sosmed ya. Padahal saya mengenal sosok Pak Anies tuh nggak seperti itu gitu. Iya. Jadi banyak yang hoax itu. ya. Ya, jadi saya harus mengatakan benar adalah benar, katakan salah adalah salah. Jadi saya mau supaya orang tuh melihat gitu bahwa sosok Pak Anies tuh bukan seperti apa yang diframingkan orang gitu, negatif gitu kan ya. Banyak kok positifnya. Selama kepemimpinan di Jakarta aja banyak izin-izin dari gereja, izin-izin gereja juga dikeluarkan. Terus ada yang bukti. Terus itu apa namanya gerbang ya. Gerbang itu kan sangat luar biasa gitu kan ya. Itu adalah satu kebanggaan buat orang Tionghoa juga. Ada gerbang itu kan ya. Sedangkan itu dari berapa puluh tahun tidak pernah terrealisasi gitu. Rehabilitasi gerbang itu ya. Jadi memang sobat era sekalian, bicara mengenai toleransi, bicara tentang multikulturalisme dengan Anies Baswedan sudah selesai. Beliau ini waktu mahasiswa pernah ikut AFS, program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat dan tinggal di keluarga Katolik. Katolik atau Protestan ya saya lupa karena mayoritas Amerika itu Protestan memang tapi Protestan dia tinggal, kebanyakan di sana di Amerika kan. Protestan. Nah dia tinggal di keluarga non Muslim lah kira-kira begitu dan so far enggak ada masalah. Kemudian beliau juga S2 dan S3-nya juga di Amerika Serikat kan. Iya betul. Jadi dari kuah pendidikan misalnya beliau ya pendidikannya lebih tinggi dibandingkan dua calon lainnya. Kan kalau dua calon lainnya kan kalau bandingannya pendidikan. Tapi tentu Pak Henry nggak mau membandingkan dengan dua calon lainnya ya. Pak Henry mesti konsentrasinya di Pak Anies aja ya. Karena saya lihat Pak Henry hati-hati nih. Kalau yang lain kan dia banding-bandingkan. Tapi oke lah ya. Bagaimanapun kan kehati-hatian penting juga Pak ya. Oke. Saya bacakan lagi Pak ya. Masya Allah rakyat istiqomah mengharap perubahan. Bismillah barakallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi perjuangan Pak Anies Baswedan dan Gus Imin menghadirkan perubahan keadilan sosial bagi rakyat. Rakyat Indonesia akan memilih Pak Anies Baswedan for RI 1. Hadir Bah Anies RI 1 2024. Kok ada bahnya. Kemudian
Sedangkan agama non-muslim mau bergabung dengan Anies Imin. Masa ada ustadz mau mecah belah umat beragama? Ini Pak Bapak nggak usah komentarin. Kemudian ada tuh calon akan-akan. Nggak takut ya. Paduka Bung Karno mengatakan kalau presiden datang bintang dari timur saya akan hadir. Berarti Bung Karno akan nitis ke Anies. Sejarah tidak akan sama. Tidak akan sama. Presiden 2024 bakal Anies. Apa maksudnya nih? Oke. Seandainya Gus Miftah itu Ustadz Somad pasti udah kena. Oke. Ya. Jadi gini. Saya tidak mau bicara mengenai soal di Islam sendiri kan. Itu bukan porsi Bapak ya. Iya. Yang ingin saya bicara adalah bagaimana Bapak bisa memahamkan kepada tadi kan golongan Tionghoa pengusaha, tapi ini golongan non Muslim misalnya, bahwa framing orang terhadap Anies itu nggak benar tuh. Kan framingnya itu adalah, waduh ini khilafah, ini Wahabi, ini intoleran, ini garis keras, ini radikal. Dan didukung oleh kelompok-kelompok radikal, seolah-olah kalau Anies berkuasa di Republik ini negara akan hancur. Yang itu not proven, tidak terbukti ketika dia memimpin Jakarta. Tidak ada satupun konflik agama di Jakarta. Betul, tidak ada. Iya, oke, silakan Pak. Iya, kita melihat juga di Jakarta dengan kepemimpinan beliau kan 5 tahun itu tidak ada konflik ya. Tidak ada konflik, semuanya aman-aman saja gitu kan. Ya, jadi saya sangat yakin kalau beliau memimpin negeri ini juga pasti gitu kan ya, kita menjadikan Indonesia tuh makin hari pasti makin baik lah Pak, gitu kan ya. Bukan seperti framing sekarang kan, waduh rasanya mau begini begitu gitu kan ya. Kayak dunia mau kiamat tuh kalau Anies menang ya. Padahal kalau kita lihat itu adalah cara kompetitor ya, kita nggak bilang lawan ya, kompetitor ya. Cara kompetitor untuk menjatuhkan ya, mungkin kayak persaingan ini nih, persaingan dagang, persaingan produk begitu. Persaingan bisnis. Ya, persaingan bisnis kan. Persaingan bisnis. Padahal barang kompetitor ya sama bagusnya, tapi kita selalu mengatakan bahwa barang kita lebih baik pastinya kan. Oke, Pak Henry ya. So far nggak ada gangguan apa-apa ya? Tidak ya Pak. Tapi pernah nggak Bapak di approach untuk ikut tim? Tidak, ya belum. Ikut tim capres lain? Tidak, ya. Enggak ya? Iya. Oke. Jadi saudara sekalian, kalau menyatakan hal yang terus terang untuk mendukung Amin, nggak ada masalah begitu ya Pak Henry ya. So far so good ya. Saya hubungi juga teman saya kasih linknya kan. Tadi dia bilang sebentar saya lihat Pak ya Pak. Berapa lagi sibuk dia ya. Apa kiat Bapak atau pandangan Bapak atau apapun ya terhadap Anies ini agar dia bisa memenangkan kompetisi atau pilpres ini kan tentu pendukung kan pengen dia menang Pak. Nggak ada kalau pendukung dia nggak ingin menang kan. Kalau pendukung nggak ingin menang berarti pendukung gadungan. apa saran atau observasi Bapak? Ya, kita mengharapkan juga kan nanti kita berdiskusi juga ya. Pak Anies juga nanti banyak ke daerah-daerah khususnya kan jadi bukan di satu agama saja. Oke. Jadi lebih banyak ke semua lapisan atau kelompok masyarakat. Betul. Ya. Oke. Ada rencana Pak bikin kegiatan lagi di Bandung atau di Jakarta? Ada, nanti kita mau bikin satu acara juga di Kota Bandung ya. Kita mengumpulkan orang-orang jadi para masyarakat umum. Ya, masyarakat umum gitu di Kota Bandung. Untuk gitu. acara apa? Untuk acara jadi temu. Acara temu dengan Pak Anies. Dengan Pak Anies ya. Iya. Kalau kemarin tuh yang di Jalak Harupat sukses sekali Pak, sukses ya itu tanggal 1 ya waktu 1 itu Oktober ya, 1 di Jalak Oktober Harupat. waktu itu
ya, kemudian jadi sukses gitu semua. Berikutnya pada hari yang sama dia ke alumni ITB, yang 1000 alumni ITB itu, Ngariung gitu ya, Ngariung di BMC ya, di BMC. Nah setelah itu dia ke Surabaya, langsung ke Surabaya, setelah Surabaya ke Jawa Tengah. Iya. Jadi sangat sibuk sekali ya. Karena kebetulan pada hari yang sama saya di Jawa Timur juga. Ya, cuma nggak sempat ketemu. Oke. Pak Henry, mungkin ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan ya. Kalau di Refli Harun, Bapak santai aja Pak. Boleh menyampaikan apa aja. Yang di sini yang nggak boleh memaki orang, nggak. Silakan Pak. Apa pemikiran yang mungkin Bapak ingin sampaikan? Ya, pemikiran saya adalah ya. Jadi buat teman-teman semua ya, khususnya yang masyarakat Tionghoa juga, gitu kan ya. Jadi kita kalau belum melihat atau belum berkenalan, belum apa, semua kan kita nggak bisa langsung ngejudge langsung. Jadi kita harus lihat juga. Jadi don't judge the book by its cover. Nah, ya itu kan? penting ya. Dan kita bisa lihat rekam jejaknya. Yang paling utama adalah kita lihatlah di Jakarta lah ya. Kan Jakarta boleh dikatakan etalase mini ya untuk di seluruh Indonesia ya. Bahwa semua ada seluruh ras pasti ada di Jakarta ini gitu kan ya. Nah, senantiasa supaya bisa melihat dan menentukan pilihannya adalah dengan menentukan pilihan yang tepat gitu kan Pak. Ya. Ada lagi Pak yang ingin saya disampaikan? Oke lah. Ya. Memang pengusaha ini berbeda sama pengamat. Kalau pengusaha itu lebih banyak berbicara dengan pekerjaannya, kalau pengamat dengan omongannya. Oke, saya mau bacakan beberapa komentar lagi Pak ya. Iya. Kemudian hebat Pak Henry, semoga menjadi contoh keberanian Bapak untuk pengusaha-pengusaha lain di negeri ini. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Sukses selalu dan sehat serta panjang umur untuk Pak Henry. Oke. Terima kasih. Henry itu tanpa D ya, Henry ya. H-E-N-R-Y ya, R-Y. Oke, kemudian apa lagi? Saya sekeluarga yes buat Pak Anies. Amin is the best. Sehat Pak, semoga tambah sukses ya. Kemudian apa lagi nih? Terima kasih Pak sudah mendukung Pak Anies Baswedan ya. Bapak Henry penerus Lius. Oh, kalau Lius Sungkarisma kenal? Enggak itu Pak. Jadi nggak kenal itu hanya. Nggak kenal secara pribadi ya? Nggak kenal secara pribadi itu. Ya memang mendiang berapa kali ke sini sih, berapa kali dia. Ada saya undang ya 1, 2, 3 kali dia ke sini. Beliau. Nah ini ya. Nah ini ngeri-ngeri sedap Pak. Bapak boleh jawab boleh enggak ya? Tanyakan bagaimana pendapat Bapak dengan Habib Rizik. Apakah pernah bertemu? Apakah sepemikiran sama Lius? Tapi nggak harus bapak ini kan, kalau Bapak nggak punya pendapat nggak apa-apa. Ya karena saya belum mengenal beliau gitu kan. Belum mengenal beliau. Itu ya saudara sekalian. Beliau ini orangnya hati-hati. Jadi kalau tidak mengenal beliau atau belum mengenal siapapun secara langsung, dia nggak berani memberikan penilaian. Ya, karena beliau ini bukan pengamat soalnya. Iya, bukan. Saya bukan pengamat karena saya pelaku bisnis. Iya, saya tuh karena bisnis saya tuh adalah boleh dikatakan kalau seperti hal orang bisnis ya Pak ya, adalah memegang kepercayaan. That's right, ya. Betul kan, memegang kepercayaan. Jadi saya juga percaya ke Pak Anies, Pak. Jadi apa yang kita udah perbuat, apa semua ya. Jadi kalau saya tuh mengatakan ini tuh sebenarnya. I see. Sebenarnya gitu kan. Karena Pak Henry ini berasal dari kalangan bisnis dan bisnisnya adalah bisnis kepercayaan. Bisnis kepercayaan. Kan perhotelan itu kalau nggak dipercaya, ya orang mau datang nggak mau datang kan. Jadi bisnisnya adalah mengandalkan kepercayaan, sehingga kalau dia ngomong A tentang Pak Anies, ya itu apa adanya, memang begitulah ya, bukan di make up, bukan ditambah-tambahkan, bukan istilahnya untuk bagaimana gitu kan. Saya jadi suka karena saya hati saya Pak, jiwa saya tuh ya senantiasa kalau lihat orang ya, kalau bukan seperti itu,
misalnya orang tersebut tuh melakukan A dan B misalnya Iya. ya Pak ya. Terus orang memframing C dan D. Saya tuh greget gitu. I see. Saya tuh Ya, mau itu. mengatakan ini bagaimana caranya gitu kan ya. Oke. Kalau seumpamanya saya nggak tampil, nggak Iya. maju ke depan, kan orang masih menganggap C dan D gitu kan. oke. Sedangkan orang tersebut tuh A dan B gitu kan Oke. ibaratnya gitu kan ya. Nah, jadi seperti halnya ini dengan Pak Anies juga. Iya. Pak Anies kan orangnya boleh dikatakan baik ya, Iya. tapi di framing itu rasanya saya kalau seandainya saya jadi kandi gitu juga saya tidak terima gitu. Pak. Oke, Iya. di sini dia bilang Pak Henry sudah menghancurkan sekat-sekat yang dibangun oleh kelompok yang tidak menginginkan menjadi satu secara utuh tanpa sekat. Jadi menghancurkan hal yang buruk ya, bukan menghancurkan hal yang baik ya. Kemudian yang hadir di RH pasti orang-orang cerdas, yang komen nggak baik itulah contoh orang yang cerdas ya kan? Apa maksudnya? Oh, yang hadir di RH pasti orang-orang cerdas. Oke, dia. Jadi Bapak pasti cerdas. Amin. Pokok yang pilih Pak Anies insya Allah amanah, biar ada perubahan ke depan. Jangan ada lagi dengar rezim koruptor, nanti ada jawaban dari beliau. Oke. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Ini agak ngeri-ngeri sedap pertanyaan, substantif pasti. Begini, ini mohon maaf Pak ya. Kan Bapak adalah kelompok atau golongan yang diuntungkan atau beruntung dalam era kepemimpinan Republik ini, ya kan? Kalau Bapak berusaha dari zaman apa Pak? Orde Baru pastinya ya kan? Oh, udah dari dulu ya. Iya kan? Dari zaman udah puluhan tahun. Iya. Selama puluhan tahun itu banyak kita mengalami perubahan pemerintahan berapa kali, dari Soeharto ke Gus Dur ke dari Soeharto ke Habibie ke Gus Dur ke Megawati ke SBY ke Jokowi. Dan Bapak still there sebagai seorang pengusaha. Yang saya tahu Bapak pasti banyak pergaulan dan lain sebagainya. Nah, salah satu alasan orang tidak mau memilih Anies itu takut ada perubahan. Walaupun dia menjelaskan perubahan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kelompok-kelompok yang sudah mapan, established, bahkan well established selama masa pemerintahan sebelumnya ini gak mau berubah, takut. Waduh, kalau berubah nanti gimana dengan bisnis saya? Bagaimana dengan kehidupan saya? Bisa-bisa nanti macam-macam lah terjadi perubahan yang tidak menguntungkan saya. Bapak paham kan maksud saya kan? Maksud ya, ya kan? paham. Ya. Biasanya kan orang yang sudah mapan duluan nggak mau berubah dia. Padahal negara ini perlu disuntik kebaikan terus-menerus kan? Ya, ya. Korupsinya biar hilang, kejahatan punglinya biar hilang kan begitu? Ya, betul. Aparat hukumnya nggak main duit. Ya. Kemudian pejabat-pejabatnya nggak doyan suap kan? Maunya kan negara yang baik tuh. Betul. Nah, saya ingin Bapak mengeksploitasi soal ini. Gimana Bapak berpikir untuk diri dan teman-teman Bapak yang barangkali sekarang sangat mapan hidupnya dan perubahan kadang-kadang resisten mereka terhadap perubahan. Silakan Pak. Jadi sebenarnya ya buat kita ya, buat kita tuh ya perubahan itu baik ya. Kan namanya perubahan. Orang juga pasti semuanya ingin perubahan, kan boleh dikatakan perubahan ke makin hari makin baik kan Pak. Bukan perubahan sebaliknya kan, bukan perubahan yang sebaliknya. Tapi diartikan dengan perubahan berarti kan berubah. Ya, dengan kata berubah. Jadi jangan takut gitu kalau pandangan saya Pak. Berubah itu kalau demi baik ya, tentu bisnis makin hari kan kalau berubah makin hari makin bagus, aman negaranya, semuanya tidak ada, boleh dikatakan tidak ada keributan apa, semua bisnis kan lancar gitu kan Pak. Bisnis lancar tentunya nyaman semuanya. Nah, untuk apa? Untuk tambah mensejahterakan rakyat Indonesia gitu kan ya. Seperti kita aja Pak. Ya kata yang kemarin aja pandemi gitu kan Pak. Pandemi kita sekarang, saya berusaha bagaimanapun juga karena perhotelan seperti pariwisata kan kena Pak.
wah kena sekali Pak pariwisata. Iya. Ya saya berusaha tidak PHK orang gitu kan ya. Itu kan boleh dikatakan ini adalah satu bentuk bahwa ini saya loh gitu kan Iya, komitmen untuk ya komitmen gitu kan. Jangan sampai intinya di saat baik waduh semuanya oke, di saat kurang baik gitu kan ya ditendang gitu kan. Itu kan tidak manusiawi gitu kan. Nah, jadi untuk perubahan ini diperlukan. Sekarang baik, bagus. Ya, bagus kepemimpinan pemerintahan ini bagus. Tapi kalau misalnya lebih bagus lagi kan why not? Kenapa gitu kan ya? Ibaratnya kan makin hari makin bagus gitu kan. Apalagi kita menjelang tahun emas. Iya, 2045 ya. Oke. Jadi saudara sekalian, terutama para pengusaha Tionghoa ya dan pengusaha lainnya atau orang yang sudah mapan dan berhasil hidupnya, ya jangan khawatir. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Ini adalah perubahan untuk kebaikan. Kan enak sekali kalau kita berusaha nggak ada pungli misalnya kan. Betul. Tidak ada pemerasan. Kemudian birokrasinya mudah gitu kan, cepat gitu kan, semua predictable bisa ya. Kan jadi enak jadi berusaha. Nah, saya pun juga bikin YouTube ini enak juga. Tidak ada persekusi, tidak ada laporan ke kriminal ke Mabes Polri karena dianggap berbeda pendapat, ya kan? Jadi sebenarnya suasana yang demokratis, egaliter, rule of law, ya kan? Kemudian good governance, clean government, ya kita dambakan semua kan. Kita ingin seperti negara-negara Skandinavia di mana hukum ditegakkan secara baik dan mereka indeks kebahagiaannya tinggi banget. Jadi walaupun pengusaha berangkat dari sisi materi dia sangat mapan, tapi kalau setiap saat diperas orang dia hidupnya nggak tenang juga. Gitu ya. Ada lagi Pak yang ingin ditambahkan? Yang ditambahkan kan kita harus tambah semangat aja gitu. Kita tambah semangat menuju ke perubahan. Kita selalu harus positive thinking ya, bahwa perubahan itu adalah perubahan yang baik. Gitu kan. Dan rasanya tidak mungkin Pak Anies ingin menghancurkan bangsa ini kan? Saya nggak yakin. Rasanya aneh gitu ya. Kan ada yang bilang begitu kan? Wah nanti kalau Anies berkuasa hancur bangsa ini ya kan? Nggak mungkin lah ya. Jadi berlebihan kalau seperti itu. Nanti menjelang tanggal 19 Oktober ya. Tadi Bapak sudah mengatakan ada kegiatan lain ya. Tapi banyak orang juga ngeri-ngeri sedap Pak ini. Apa iya nih? Pak Anies ini bisa nyalon apa enggak ya? Apa enggak diganggu nanti? Zulfan Lindan, ex politisi Nasdem, yakin Pak Anies nggak akan nyalon katanya. Saya dari dulu yakin nggak akan nyalon. Komentar Bapak terhadap suara-suara seperti itu apa Pak? Kan bikin pot-potan juga pendukung. Jadi Bapak bikin adem lah pendukung Anies ini. Tapi saya yakin Pak dengan tanggal 19 Oktober itu dengan pendaftaran ya boleh dikatakan ya pembukaan pendaftaran pertama kan tanggal 19 Oktober ya pasti Amin ini pasangan ini bakal melenggang sukses ke sana gitu. Pasti ya karena kalau dia sudah terdaftar maka partai yang mencalonkan tidak boleh menarik lagi. Jadi kalau tidak ada aral melintang ya pasti ditetapkan sebagai calon. Satu-satunya yang pernah gagal kan Gus Dur aja dulu. Tapi itu pun karena kesehatan tahun 2004. Nah, tapi ini insya Allah dia nggak punya masalah kesehatan. Jadi orang menuju gerbangnya itu Pak, gerbang pendaftarannya itu kan banyak gangguan kan Pak ya. Bapak merasakan nggak ada gangguan seperti itu terhadap pasangan Amin? Bapak lihat. Semua mungkin gangguan pasti bisa diatasin Pak. Pasti bisa diatasin. Semua seperti kita kalau jalan di tol saja Pak, tentu ada sedikit lah ya. Nah, itu malahan boleh dikatakan kalau gangguan secara besarnya sih saya tidak melihat melihat seperti itu gitu kan ya. Ya, nggak banyak kerikil-kerikil gitu ya. Biasa lah itu gitu mah ya gitu. Kemarin Pak ya. Ini Bapak saya tarik sedikit sebagai seorang pengamat, tarik sedikit aja ya, sedikit aja tariknya. Sebelum Caimin ini kan dulu kan digadang-gadang tuh
AHY ya, gitu. Pandangan Bapak ketika ternyata bergeser ke Caimin, menurut Bapak ini makin memperkuat atau sebenarnya ya sama-sama aja atau memperlemah? Oh, sangat memperkuat, Pak. Memperkuat. Alasan, Pak, ya. alasan. Tadi saya udah dengar alasannya, tapi saya ingin Bapak lebih clear gitu. Jadi alasannya adalah kita melihat ya sosok Caimin juga udah berkiprah udah lama kan. Beliau juga di semua dia siapa yang tidak kenal sih gitu kan ya, semua dengan pandangan-pandangan yang boleh dikatakan ya betul ya itu. Nah, dengan cocok Anies dan Muhaimin ini jadi pasangan yang serasi, apalagi udah satu itu ya chemistry-nya di UGM juga kan ya gitu. Oke. Kenapa saya tanya demikian? Kalau kita kan tahu kan psikologi politik pengusaha Tionghoa ya kan. Walaupun PKB itu atau Caimin itu berasal dari partai Islam kanan kan, tapi mereka sangat care dengan kelompok-kelompok Tionghoa non Muslim gitu ya. Artinya justru mereka penjaga persatuan ya NKRI ini sebenarnya. Jadi Bapak nggak masalah ya. So far, so good. Kemarin juga kan kita juga baru merayakan hari ulang tahun HUT-nya 25 tahun di PSMTI, Pak. Kemarin di Taman Mini. PSMTI adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Oh, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Marga. Iya, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Gitu. Kemarin ke ulang tahun ke-25 tahun ya. Nah, banyak juga dari PSMTI ke PKB juga banyak orang-orang Tionghoa gitu kan ya. Nah, calon legislatif juga dari PKB juga banyak. Iya. Jadi saya lihat dari sana juga bagus gitu. Bagus ya dari antara Pak Anies dengan Pak Muhaimin menjadi pasangan yang oke. Ya, kita lihat deh nanti tanggal 2024 beliau 14 pasti Februari ya. Oke, jadi memang justru semacam blazing gitu ya kalau dipasangkan dengan Caimin atau Muhaimin dan PKB. Tidak terasa Pak, kita sudah bicara 56 menit. Oh iya. Walaupun saya agak terengah-engah juga memancing Bapak ngomong. Apalagi yang mau disampaikan Pak? Ya karena Pak saya ya seperti berkali-kali saya katakan saya tuh dari bisnis ya Pak ya. I know. Bukan jadi pemerhati atau bukan pengamat atau apa, semua kan kita nggak mengikuti sampai detail yang mengamati apa dan lain sebagainya. Yang saya tahu saja saya utarakan di sini gitu, bahwa yang akan saya tambahkan bahwa jadi satu Pak satu yang saya bangga di Pak Anies itu ya. Jadi pada saat seperti yang tadi Pak, waktu kita live juga waktu dialog kan ada saatnya berdoa, kan berhenti kan ya Pak. Begitu pula saya dengan Pak Anies Pak, lagi bicara seru-serunya, pas ini waktu sholatnya dulu, beliau sholat gitu kan ya. Berarti dia sebagai sosok mempunyai agama dia menjalankan agamanya. Berarti agama menjalankan agama kan pasti dong Pak. Itu kita melihat dengan kepemimpinan mau boleh dikatakan tadi seperti yang Bapak ngomong, mau dihancurkan lah, mau hancur apa nggak mungkin gitu ya. Untuk diri dia sendiri juga sangat patuh kepada agamanya gitu kan ya. Jadi ada satu hal yang ingin saya singgung terakhir Pak sebelum Bapak closing statement. Saya selalu dalam beberapa kesempatan di dalam channel saya terutama mendorong untuk yang namanya kita terus membentuk a religious society. Jadi masyarakat yang religius. Masyarakat di mana spiritualitas itu ditingkatkan terus Keimanan orang ditingkatkan terus. Apapun agamanya. Yang Islam praktik ibadahnya dilakukan, yang Kristen, yang Katolik, yang Buddha, yang Hindu. Karena saya yakin kalau mereka taat kepada agamanya, beribadah kepada agamanya,
maka outputnya perilaku mereka kan lebih baik. Iya. Kalau perilaku mereka lebih baik, lebih mudah mencapai tujuan-tujuan bernegara kan, untuk kesejahteraan, untuk keadilan. Karena orang misalnya tidak akan membiarkan tetangganya kelaparan misalnya. Ya kan kalau orang beragama kan nggak mungkin ada tetangga kelaparan dia cuek aja. Ya, tolong menolongnya juga gitu kan, semua tinggi. gotong royong gitu. Kemudian tidak ingin bertengkar tapi ingin mencari solusi dan lain sebagainya. Gimana Pak? Kalau pendapat itu saya dorongkan ke Bapak bahwa Anies perlu juga mengkampanyekan mengenai pembentukan masyarakat yang religius gitu, religious society. Jadi setuju sekali ya Pak ya, setuju. Jadi kita bisa melihat bahwa contoh aja Pak, misalnya Indonesia mau dibikin seperti apa sih, gitu kan ya? Mau dibikin apa kan nggak mungkin, ya mau dibikin satu agama tertentu, gitu kan ya? Nggak mungkin. Jadi kita juga bisa membuat Indonesia menjadi negara agamis, ya menjadi negara agamis, benar nggak? Negara agama, negara agamis kan, gitu kan semua. Jadi semua yang beragama, karena yang beragama walaupun agamanya berbeda-beda, tapi kan dia tanggung jawab dari diri dia sendiri dengan yang maha kuasa. Gitu kan semua. Jadi kalau seandainya Indonesia bukan menjadi satu agama saja gitu, tapi menjadi satu agamis gitu kan, semua wah begitu indahnya gitu kan. Bagus kan. Agama kan mengajarkan kebaikan semua. Nggak ada agama yang ngajarin orang nyolong. Tidak ada gitu kan. Semua nggak ada gitu kan ya. Kalau misalnya ada yang masih korup, ada yang masih suka pungli dan lain sebagainya, itu bukan ajaran agama, itu perilaku orangnya. Jadi religious society atau masyarakat yang agamis itu adalah masyarakat yang tentu akan jauh lebih baik bagi Indonesia ke depan. Betul. Gitu. Oke, luar biasa Pak ya. Silakan Pak, closing statement ke Sobat Era sekalian, atau ke masa Bapak, atau ke Pak Anies sekalian. Kalau Bapak mau pesan ke Pak Anies atau tim Pak Anies, silakan Pak, ke kamera. Khususnya buat Pak Anies, tetap semangat ya. Jadi tetap walaupun bagaimanapun juga kita tetap bersama dengan Bapak untuk menyongsong Indonesia lebih baik. 2024 insya Allah Bapak menjadi pemimpin di Indonesia. Amin. Ada lagi Pak untuk pendukungnya, untuk siapapun? Ya, buat pendukungnya juga tetap satu, semangat ya. Kita semangat, jangan sampai ada hal-hal pesta demokrasi ini adalah namanya juga pesta. Pesta tuh harus kegembiraan yang ditampilkan, bukan bentrok, bukan apa, semua kita menjadikan Indonesia damai, menyongsong pesta demokrasi ini dengan baik gitu ya. Oke. Masih ada ya Pak yang mau ditambahkan? Jangan sampai nanti Bapak undur diri. Waduh, saya belum menyampaikan itu. Ya udah, Itulah enaknya kalau Raja Pak ya. Semua boleh disampaikan unek-unek. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat ya bagi kita semua. Tidak hanya bagi pendukung Pak Anies, tapi bagi semua, bagi Republik ini. Tapi tetap saja kita berdoa sebagai pendukung 14 Februari 2024. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang dinyatakan sebagai pemenang. Karena itu pilihlah sebanyak-banyaknya pasangan ini. Dan terutama jangan golput. Terutama jangan golput. Karena golput tidak akan menyelesaikan masalah. Berapapun suara yang masuk akan dihitung. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih.